Selamat datang di saluran YouTube Suara Papua ID. Di channel ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek Papua Barat melalui lensa film dokumenter yang baru saja dirilis. Hari ini, kita akan membahas laporan kontroversial mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang menuduh kekejaman di Papua Barat oleh pihak Indonesia. Mari kita bersama-sama menggali fakta, mendiskusikan isu-isu sensitif, dan merangkai narasi yang berlandaskan kebenaran. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Ayo mulai perjalanan pengetahuan kita bersama di Suara Papua ID. Film dokumenter baru tentang laporan hak asasi manusia menuduh kekejaman Indonesia di Papua Barat dengan melakukan pemboman di pelosok tanah Papua. Sebuah film dokumenter dan laporan hak asasi manusia baru telah mendokumentasikan serangan biadab pada tahun 2021 oleh pasukan keamanan Indonesia di desa terpencil Papua Barat dekat perbatasan Papua Nugini sebagai bagian dari tindakan keras yang sedang berlangsung terhadap seruan kemerdekaan yang semakin meningkat. Film dokumenter, Paradise Bombed, dan laporan penelitian yang diumumkan kemarin menuduh bahwa 6 penduduk desa Papua tewas dalam serangan awal, 7 lainnya tewas kemudian ketika melarikan diri ke tempat yang aman, dan 284 orang dicatat oleh saksi telah meninggal karena kelaparan di bulan sejak saat itu. Para peneliti juga menduga bahwa aparat keamanan menggunakan bom dan roket yang ditembakkan oleh helikopter dan pesawat tak berawak dalam serangan di Indonesia. Diperkirakan 2.000 orang terpaksa mengungsi ke hutan dan tetap tinggal di kamp hutan sejak saat itu, takut untuk kembali ke rumah mereka. Sejak 10 Oktober 2021, terjadi penyerangan terhadap Ngalum Kupel Komunitas oleh Tentara Nasional Indonesia, kata para peneliti, pembuat film dokumenter Christo Langker, dan Matthew Jamieson dari PNG Trust. Serangan yang terus berlanjut oleh pasukan militer Indonesia dan keterlibatan pihak berwenang Indonesia yang nyata telah berdampak besar pada masyarakat, hingga Juli 2023. Orang Ngalum Kupel punya bukti bahwa Tentara Nasional Indonesia pasukan mengincar seluruh masyarakat Ngalum Kupel dengan krusik yang dimodifikasi mortir dan roket Thales FZ-68. Desa sasaran oleh militer Indonesia. Serangan udara militer dilaporkan telah menargetkan serangkaian desa yang berbatasan dengan utara dan barat Laut Kiwirok, pusat regional dan administrasi. Ini termasuk stasiun Misi Kiwi. 4 warga suku Ngalum Kupel yang berbahasa Nek menjadi saksi mata serangan roket dan bom di kampung mereka di sekitar Kiwirok. Mereka menggambarkan sebuah pesawat tak berawak menjatuhkan bom bersama dengan 4 atau 5 helikopter yang menembakkan roket ke rumah, kebun makanan, babi dan ayam, kata laporan itu. Para saksi menyebutkan korban meninggal dan korban yang mengungsi. Para saksi mengumpulkan pecahan peluru dan bom dari rangkaian awal penyerangan, membawa bukti ini ke mobil di PNG, kata laporan itu. Pecahan peluru dan bom yang dikumpulkan menunjukkan bahwa roket Thales FZ-68 dan mortir krusik yang dimodifikasi digunakan sebagai amunisi dalam serangan udara militer. Keterangan saksi merinci pasukan militer Indonesia menggunakan drone UAV yang dipersenjatai dengan mortir krusik yang dimodifikasi, sistem senjata roket Thales FZ-68 dan helikopter serang militer terhadap komunitas pribumi. Penulis laporan menyimpulkan bahwa Tentara Nasional Indonesia, yang dipahami dilengkapi dengan helikopter serang Airbus Fennec dan Thales sistem roket, kemungkinan bertanggung jawab atas komponen helikopter dari serangan itu. Wenda memuji peneliti. Presiden United Liberation Movement for West Papua, ULMUP, Benny Wenda memuji peneliti dan pembuat film dokumenter tersebut dalam sebuah pernyataan kemarin. Para pembuat film pemberani ini, Christo Langker dan Jordi yang bersahabat, telah menunjukkan bagaimana bom yang dibuat di Serbia, Prancis, dan Cina digunakan untuk membantai rakyat saya.
Apa yang terjadi di Kiwirok terjadi di seluruh Papua Barat. Kami dibunuh, disiksa, dan diperkosa, lalu tanah kami dicuri untuk ekstraksi sumber daya dan keuntungan perusahaan saat kami melarikan diri. Hati saya menangis ketika saya menonton film dokumenter ini, ketika saya teringat serangan Indonesia di desa saya pada tahun 1977. Kehidupan awal saya seperti anak-anak Kiwirok yang ditampilkan dalam film, desa saya dibom, keluarga saya dibunuh dan disiksa, dan kami dipaksa hidup di semak-semak selama 5 tahun. Perbedaannya adalah pada tahun 1977 tidak ada seorang pun di sana dengan kamera untuk mewawancarai saya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada ibu saya, bibi saya, kakek saya. Tapi sekarang kami memiliki bukti video, dan tidak ada yang bisa menyangkal bukti dari mata mereka sendiri. Selain dari jumlah orang Kiwirok yang dibunuh oleh pasukan Indonesia, berkisar antara 21 dan 72, saksi dari desa tersebut mengatakan bahwa ratusan orang telah meninggal karena kelaparan saat tinggal di hutan, di mana mereka kekurangan makanan, air, dan persediaan obat-obatan yang memadai. Penduduk desa yang berusaha kembali ke Kiwirok telah diserang oleh tentara Indonesia, ditembak dari jarak dekat, dengan senapan sniper, dan disiksa. Nama-nama warga Kiwirok kini bertambah menjadi 60.000 sampai 100.000 orang yang terpaksa mengungsi akibat militerisasi Indonesia sejak 2018. Masyarakat internasional tahu ini adalah krisis kemanusiaan yang parah, namun masih menolak untuk bertindak. Mengapa? Saya ingin mengingatkan semua kelompok diplomatik kami, International Parliamentarians for West Papua, IPWP, International Lawyers for West Papua, ILWP, dan semua aktivis solidaritas West Papua di seluruh dunia. Anda harus meminta pemerintah Anda untuk mengatasi hal ini, menghentikan penjualan senjata ke Indonesia. Saya juga ingin berterima kasih kepada Christo Langker dan Friendly Jordias yang telah membuat film dokumenter penting ini, dan kepada Matthew Jamieson yang telah membuat laporan tentang penyerangan tersebut. Anda telah menjadi saksi genosida tersembunyi rakyat saya. Ketika kita akhirnya merdeka, nama kalian akan tercatat dalam sejarah kita. Film dokumenter berjudul Paradise Bombed, dan laporan penelitian yang diumumkan baru-baru ini menyatakan bahwa serangan ini menewaskan 6 penduduk desa Papua dalam serangan awal. Selain itu, 7 lainnya tewas ketika mencoba melarikan diri, dan 284 orang dilaporkan meninggal akibat kelaparan dalam bulan-bulan berikutnya. Para peneliti juga mencurigai penggunaan bom dan roket yang ditembakkan dari udara, termasuk helikopter dan pesawat tak berawak, dalam serangan tersebut. Sejak serangan ini terjadi, sekitar 2.000 orang terpaksa mengungsi dan tinggal di kamp hutan, takut untuk kembali ke rumah mereka. Laporan ini menggambarkan betapa seriusnya dampak serangan ini terhadap masyarakat Papua. Serangan udara militer dilaporkan telah ditujukan pada sejumlah desa di daerah Kiwirok, pusat regional dan administrasi, serta desa-desa di sekitarnya. Film dokumenter dan laporan ini juga menggambarkan penggunaan bom dan roket dalam serangan tersebut. Benny Wenda, Presiden United Liberation Movement for West Papua, ULMUP, menghargai upaya para peneliti dan pembuat film dokumenter dalam membongkar kebenaran ini. Dia menyerukan dukungan dari komunitas internasional untuk mengakhiri krisis kemanusiaan ini dan menghentikan penjualan senjata ke Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan video kami di saluran Suara Papua ID. Semoga laporan hak asasi manusia yang kami sampaikan dapat menjadi panggilan untuk keadilan dan perdamaian di Papua Barat. Terima kasih telah menyaksikan video kami di channel Suara Papua ID. Kami harap laporan hak asasi manusia yang kami sampaikan dapat menjadi panggilan untuk keadilan dan perdamaian di Papua Barat. Jangan lupa untuk berlangganan, like,
dan bagikan video ini agar pesan penting ini dapat tersebar luas. Mari bersama-sama berkontribusi dalam mewujudkan perubahan yang positif. Sampai jumpa di video berikutnya.